Kalau dibandingkan negara-negara tetangga gitu kan bahkan ya itu minim banget literasi kita gitu, apalagi soal literasi keagamaan gitu, apalagi ada banyak doktrin-doktrin keagamaan atau masyarakat yang belajar agama secara instan. Ketemu lagi dan beta Bung Rey di Walam Baca Cerita. Kali ini kita cerita agak santai dan tamunya Kang Awe. Ya. Dari beliau dulu kalau saya kenal itu kuliahnya di UIN Syarifudin Hidayatullah ya. Iya. Ciputat. Ciputat, Jakarta. Tapi ini bukan kita ngomongin UIN. Nanti kita cerita soal lagi hangat diperbincangkan di Republik ini. Jadi hari ini apa kasus yang menyeret nama Panji Gumilang dan Al-Zaitun itu lagi rame sampai hari ini, per tanggal 1 itu Syekh Panji Gumilang dipanggil ke Bareskrim dan banyak tuduhan macam-macam. Saya ada catatan soalnya. Catatan itu mau saya konfirmasi teman-teman karena beliau ini saya kenal alumni Al-Zaitun keempat ya, alumni angkatan 4 iya. Angkatan 4. Maka kita konfirmasi ngikut juga kan isu-isu yang berkembang, apalagi sebagai alumni kan pasti kurang lebih lah. Meskipun nggak terlalu dalam, banyak berita tapi tak kenal maka tak disayang. Mungkin namanya terus tadi namanya Kang Awe sudah itu. Lalu aktivitas hari-hari ini apa terus, lalu sebagai alumni Al-Zaitun, selama di Al-Zaitun itu ngapain aja sih? Gitu. Silakan, Kang Awe. Ya, makasih Bung Rey. Saya panggilnya Bung Rey. Udah lama kenal, dari tahun berapa ya kita ya? Lama banget lah. 2011 ya? Ya, 2011 udah lama banget gua kenal Bung Rey ini, sesama inilah anak nongkrong, aktivisme aja ya kan. Mantau-mantau perkembangan politik kayak gitu-gitu ya, ngobrol-ngobrol santai itu udah sering kita. Kebetulan juga Bung Rey ini kan punya punya channel YouTube juga. Siap. Ya. Kalau saya dipersilakan ngomong soal itu, mungkin sebelumnya saya perkenalkan dulu ya, nama saya Ahmad Fanani Rosidi, biasa dipanggil Awe. Teman-teman biasanya manggilnya Awe. Saya tuh kalau ditanya dulu ngapain aja di Al-Zaitun, kalau saya tuh angkatan 2002 sampai angkatan 2008. Maksudnya saya masuk angkatan 2002 ya kan, lulusnya 2008. Jadi memang programnya waktu itu saya masuk itu 6 tahun gitu. SMP ke SMA atau sanawiyah ke aliyah gitu, karena waktu itu pas gua masuk itu kan baru ada program 6 tahun gitu. Kalau di pondok pesantren pada umumnya sih memang pendidikan formalnya itu 6 tahun gitu. Tapi setelah saya lulus itu, 2 tahun sebelum saya lulus itu udah banyak program tuh. Ada program kampusnya gitu ya, kampus yang strata 1 ya, udah ada itu. Di sana ada pendidikan strata 1 udah ada gitu. Terus juga ada TK gitu ya di sana. Ada PAUD, terus juga ada SD atau ibtidaiyah kalau di bahasa madrasahnya itu ibtidaiyah, terus sanawiyah, aliyah gitu. Nah, waktu itu saya karena baru awal-awal angkatan 4, karena Zaitun itu kan baru nerima santri itu di tahun 99 gitu. Tapi tahun 90 berapa itu kan memang baru berdiri secara kelembagaannya itu sekitar berapa ya? Kalau nggak salah tahun 96 apa ya? 96, habis itu baru menerima santri angkatan pertama tuh tahun 1999 gitu. Nah, saya kebetulan kan masuk tuh di angkatan keempat gitu, 2002. Berarti gitu. Terhitung baru juga gitu ya? Ya, kalau secara pondok pesantren dibandingin sama pondok pesantren yang lain kayak misalnya Gontor, Tebu Ireng kayak gitu-gitu ya, kita masih baru sih ya. Masih baru ya. Sekitar 20 tahunan lah. 20. Oke, kawan-kawan. Tadi gue lupa. Kang Awe ini penggiat HAM. Ya. Dikenalnya tuh saya tahunya dulu kalau ngomongin HAM itu luar biasa memang, karena terjun langsung ya Awe dulu ya. Di garap-garap isu-isu HAM ya. Iya. Itu memang makanan hari-hari lah kira-kira begitu. Oke, kan kalau kita baca berseliweran di media online, media sosial, itu Al-Zaitun itu dulu ada tuduhan bahwa
ada NII lah, inilah itulah, sedangkan tadi lo ceritakan sebenarnya masih baru gitu kan. Gimana itu? Ya, kalau itu tuduhan NII itu saya sebenarnya pas waktu keluar tuh baru tahu ya, banyak tuduhan-tuduhan kayak gitu. Tapi saya heran gitu, karena saya kan ada di dalam ya, nyantri di dalam gitu. Saya satu kata pun ya kan yang menjurus soal negara Islam Indonesia itu nggak pernah sama sekali. Nggak pernah dengar sama sekali. Dari guru, dari yang eksponen ya kan, dari pemangku pesantren, dari teman-teman saya ya kan, dari tamu segala macam, nggak ada satupun. Saya waktu nyantri itu nggak pernah diajarkan satu pun. Berapa kali, ini harus terkonfirmasi. Lo nggak dengar dari siapa-siapa, termasuk Syekh Panji Gumilang juga nggak pernah. Berapa kali sih kira-kira lo ketemu beliau itu? Kan kita setiap Jumat ketemu. Oh iya, setiap Jumat ketemu. Setiap minggu iya, setiap minggu ketemu. Tapi ketemu di podium ini. Kalau Syekh Panji Gumilang itu kan selalu memberi waktu dia itu biasanya yang paling banyak tuh pas waktu Jumatan. Habis Jumatan dia pidato sekitar 1 jam. Nah di situ dia nge-share perkembangan terkini gitu kan, terus share pendidikan ajarannya. Nggak pernah sama sekali gitu kan. Jadi orang luar nuduh kita misalnya didoktrin NII santrinya di dalam, kayak misal kayak Ken Setiawan bilang kayak gitu. Kita nggak pernah sama sekali. Itu makanya banyak yang ini kan, banyak yang melaporkan Ken Setiawan gitu ya, berita bohong segala macam gitu. Ya karena memang secara lainnya begitu. Bisa dicek sama kawan-kawan alumni yang lain. Karena alumni kita kan udah banyak. Kalau nggak salah sekitar 14.000 lah. Bisa dicek tuh, langsung tanya aja, ya kan? Langsung tanya aja sama teman-teman alumni yang lain. Pernah nggak didoktrin NII di dalam pesantren? Saya jawab dengan percaya diri ya, nggak pernah. Nggak pernah didoktrin santri-santri Ponpes Al Zaitun itu didoktrin NII itu nggak pernah gitu. Jadi berarti tuduhan-tuduhan selama ini mungkin ada kepentingan kali atau gimana sih? Kan lo sering ketemu Syekh ketika lo nyantri kan? Iya. Bagaimana sih lihat apa ya pemikiran beliau soal agama, soal budaya, soal nasionalisme? Itu gimana waktu lo di sana? Kalau jadi gua tuh kan sebenarnya ada keluarga juga ya di Zaitun ya gitu. Juga interaksi sama yang lain gitu. Gue juga baca-baca beberapa buku karena kan gue tuh pas waktu di pesantren itu tagline-nya itu kan selalu toleransi dan perdamaian gitu. Dari pas waktu saya masuk sekolah di sana sampai keluar gitu, ya kita memang diajarkan sejak dini itu soal toleransi dan perdamaian, dan itu memang kalau saya lihat dari pidato-pidato Syekh Al Zaitun di Jumatan misalnya, ya nggak jauh-jauh dari situ, nggak jauh-jauh dari soal kebangsaan ya kan, perdamaian, toleransi. Kalau Bung Rey mau masuk Zaitun misalnya, nanti di depan itu ada toleransi dan perdamaian. Itu tagline itu nggak ditaruh sekarang aja, udah dari dulu semenjak dibentuk pondok pesantren itu gitu. Jadi nggak waktu baru-baru ini aja enggak, tapi memang udah dari dulu. Jadi memang pemikiran, kalau yang saya lihat saya kan juga istilahnya tuh ngikutin beliau, ngikutin arah perjuangan beliau juga ya kan. Beliau pernah aktif di HMI ya kan, Himpunan Mahasiswa Islam gitu, ya kan? Beliau pernah aktif di HMI, Himpunan Mahasiswa Islam di Ciputat. Saya juga gitu kan. Beliau pernah jadi pengurus cabang komisariat, saya juga jadi pengurus cabang komisariat di Ciputat juga gitu. Beliau pernah kuliah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya juga ngikutin gitu, meskipun beda ini fakultas, beda fakultas. Dia adab, saya ilmu sosial dan politik gitu ya gitu. Tapi memang gua ngikutin jalur itu memang secara nggak sadar sih, karena baca-baca buku-buku literatur yang kita itu udah biasa gitu di sana gitu kan. Di Al Zaitun ya. Di Al Zaitun, karena di Al Zaitun tuh kan tahun 2009, saya tuh masih inget banget. Gua masih kayak masuk di memori gua tuh, kita tuh dibagiin buku Cak Nur, ensiklopedia Cak Nur, tapi terbitannya Al Zaitun. Gitu. Terbitannya Al Zaitun. Sampai sekarang masih ada kok buku-buku itu. Mungkin bisa dicek juga di website. Jadi maksudnya secara nggak langsung sebenarnya, kalau bicara soal pemikirannya Syekh Al Zaitun, Syekh Al Zaitun Panji Gumilang itu
ya baca aja pemikiran-pemikiran Cak Nur, nggak jauh-jauh soal itu, soal keislaman, Apa beda, keindonesiaan. apa yang dibilang sama atau nggak jauh itu apa? Mungkin dikasih tahu ya, biar masyarakat juga tahu bahwa ya salah satu tokoh bangsa almarhum ya, semoga beliau sehat-sehat terus di sana, dan itu orang semua tahu tentang sosoknya dan apa yang dibilang beda atau mirip dengan Panji Gumilang juga mirip dengan beliau, atau mungkin kalau secara pemikiran sih dia sangat dekat sama Cak Nur ya, karena dia memang secara personal dekat juga dengan Cak Nur gitu, karena dia masuk HMI dididik juga sama Cak Nur, pernah jadi tim sesnya Cak Nur pas waktu nyalonin di ketum PBHMI. Dan dia juga ada beberapa literatur soal Cak Nur ya, memang dia itu gurunya dulu, istilahnya dosen juga ya waktu itu kan, meskipun memang waktu itu dia juga masih mahasiswa. Yang dosen ini Cak Nur, tapi kan dulu kan dia kuliah sambil ini juga kan gitu. Jadi kebetulan sama saya itu juga nggak terlalu jauh lah gitu, jarak angkatannya gitu kan. Gitu. Jadi secara pemikiran juga saya sih ngelihatnya itu ketika di Zaitun tuh gua ngerasanya tuh kayak, oh ya gua udah diajarin HAM loh sebenarnya di Zaitun itu. Diajarin hak asasi manusia, diajarin jurnalistik gitu kan, jalin demokrasi dan hak asasi manusia. Itu materi pelajaran muatan lokal di Ponpes Al Zaitun gitu. Dan hak asasi manusia gitu kan. Hak asasi manusia dan perdamaian itu udah diajarin di Al Zaitun di satu mata pelajaran khusus, bukan subtema ya, tapi satu mata pelajaran khusus gitu. Jadi kalau misalnya saya berani ngomong gini sih, kalau misalnya Cak Nur itu dia guru bangsa, ya kan? Dia pemikirannya itu memang mungkin terlembagakan di HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Nah, kalau saya itu pemikiran-pemikiran inklusif soal keislaman dia itu dilembagakan di Mahat Al Zaitun gitu, lewat ya itu tadi sistem pembelajarannya gitu kan, terus kebijakan pendidikan dia gitu kan, ngatur-ngatur santrinya, gurunya gitu-gitu ya. Iya, gimana sih sampai turun langsung begitu kan? Pasti ada ya, selain ada alumni terus ada ustadz, ada yang ngajar ya. Itu kenapa beliau, bagaimana sih cara sampai dia turun langsung? Lo kan pengalaman, mungkin lo pernah diajarin juga dalam kelas kan? Iya. Itu gimana tuh? Apakah ada cerita-cerita yang berseliweran ini yang dituduh itu seperti itu atau bukan? Ya tuduhannya kayak gimana aja? Ya kan ngajarin yang seperti Yahudi lah gitu-gitu tuh kan lagi berseliweran. Ya kalau kita itu sebenarnya waktu zaman dulu memang pernah itu ada ide mungkin sangat progresif di masanya, dan mungkin nggak akan berani tuh di pondok pesantren ya. Pondok pesantren itu dulu pernah ya, tahun berapa itu rencananya saya itu mau bikin pendidikan, tapi konsepnya itu lintas agama gitu. Jadi ada lahan tertentu yang dipakai buat ini buat yang lintas agama gitu kan gitu. Kayak misalnya di situ ada agama Buddha ya kan, agama Kristen yang ada di Indonesia lah, 5 agama gitu. Dan dia sih punya pemikiran, udah nggak apa-apa nanti di bawah naungan Pondok Pesantren Al Zaitun, tapi kurikulumnya tetap kurikulum agama itu gitu kan. Gitu. Terus ada gerejanya ada di situ gitu. Terus tempat ibadah beragama ada di situ gitu. Cuman kan memang karena waktu dulu itu ide-ide kayak gitu sangat ditentang ya gitu ya. Ya udah akhirnya nggak jadi gitu. Nggak jadi. Sebenarnya saya itu juga orangnya kan fleksibel juga gitu. Dia memang terlalu maju pemikirannya, terlalu maju pemikirannya dibandingin masanya gitu. Gitu ngomongin soal agama, karena buat dia itu sebenarnya kalau di sini kan, kalau gua kan memang sering mendampingi kelompok-kelompok minoritas ya kan, keagamaan yang terdiskriminasi kayak Islam Ahmadiyah, Syiah segala macam kan, gua sering dampingi. Kalau misalnya diskusi sama pernah ya diskusi sama saya itu, dia pernah bilang gini, sebenarnya di Indonesia itu nggak ada mayoritas minoritas, karena kita itu sama gitu kan. Nah itu sampai sekarang sih itu yang selalu diutarakan di setiap ini. Jadi cara untuk menginterpretasikan kesetaraan umat beragama gitu ya, toleransi beragama itu dengan itu gitu. Jadi dia tuh nganggapnya itu
mental dia tuh bukan mayoritas agama gitu yang menghegemoni agama yang tertentu, apalagi dia minoritas gitu. Dia enggak itu, jadi memandangnya sama gitu dengan agama yang lain tuh sama gitu kan, kayak gitu. Nah itu karena konsep beragama seperti itu, jadi secara mental juga ketika berinteraksi juga begitu gitu. Jadi yang sekarang ini sebenarnya nggak cuma sekarang, tindakan-tindakan toleransinya terhadap, kan banyak kelompok-kelompok yang non muslim kan juga ngedukung kan gitu kan. Itu sebenarnya udah dari dulu juga gitu. Dari dulu pas waktu dia juga pernah bersilaturahmi ke gereja itu biasa. Udah biasa buat dia. Kadang-kadang juga pidato biasa aja gitu. Biasa aja gitu. Biasa aja. Nggak ada yang ini. Sekarang kan kayak gitu dianggapnya penistaan agama, sesat kayak gitu-gitu kan. Oke, gitu. Lalu selain beliau tadi punya waktu di hari Jumat untuk kasih ceramah tadi, itu di dalam kelas juga pernah masuk atau gimana? Kalau dia itu ruangnya itu biasanya memang di forum-forum besar itu aja sih. Sama di ada kayak misalnya diskusi di tempat diskusi yang dia pengen fasilitasi gitu. Ya contohnya seminar-seminar lah. Ya gitu kan. Atau misalnya pembekalan sebelum lulus gitu ya. Gitu, itu juga ada. Apa yang lo dapat pembekalan sebelum lulus itu? Ya selalu yang ditekankan itu membaur ke masyarakat dan mengabdi ke masyarakat sih, selalu gitu. Jadi misalnya tunjukkan bahwa ilmunya itu bermanfaat ke masyarakat. Itu selalu itu ya. Nggak dibilang memberikan negara Islam Indonesia ya? Enggak pernah sama sekali saya dengar kayak gitu. Soalnya itu yang bagi ramai kan? Enggak ada itu, enggak ada. Bisa dicek sama teman-teman yang lain lah. Kalau misalnya nggak mungkin nih gitu kan tuduhannya udah seliweran gitu. Terus juga banyak penelitian soal itu gitu kan. Kalau soal penelitian misalnya NII misalnya ya, yang juga menyebut NII KB 9, terus ada Al Zaitun, terus kemudian Panji Gumilang dianggap imam misalnya kan. Itu kan sebenarnya narasi-narasi yang udah lama banget gitu. Gitu. Narasi-narasi yang udah lama banget yang sebenarnya dinamis gitu. Jadi kalau gua kan pernah di Setara Institute ya, gua pernah memetakan ya, gua pernah penelitian juga soal pemetaan radikalisme agama gitu. Memang sih ada misalnya kayak temuan dari Solahuddin misalnya di bukunya soal jejak NII gitu ya di Indonesia gitu. Kalau dirunut ya kan, kalau dirunut gerakan-gerakan yang sampai jatuh ke Al Zaitun katanya itu kan sebenarnya jadi benteng, jadi infiltrasi kelompok-kelompok radikal ini waktu dulu gitu. Itu yang gua pahami. Tapi memang ya, gua kadang-kadang tuh bertanya-tanya di pemetaan kayak gitu ya kan gitu. Tapi kenapa pas waktu di Zaitun itu nggak ada sama sekali gitu kan? Nah itu mungkin yang dianggap oleh beberapa pakar bahwa sebenarnya itu NII itu kalau menurut gua itu sebagai benteng radikalisasi gitu sebenarnya. Dari kelompok-kelompok kanan yang selama ini dalam sejarah Indonesia itu selalu berdinamika, kelompok-kelompok yang menyuarakan formalisasi syariat Islam gitu kan, terus pengen mendirikan ide negara Islam gitu kan. Itu mungkin dikanalisasi di situ gitu. Dan kemudian di deradikalisasi gitu sama ini gitu kan, sama lembaga pendidikan ini. Itu yang gua tangkep ya pas waktu gua di luar gitu kan, karena di luar kan gua akhirnya bersentuhan sama gerakan HAM gitu ya, baca buku HAM, karena gua kan udah biasa pas waktu di Zaitun belajar soal hak asasi manusia, demokrasi itu ya biasa lah gitu. Sama literatur kan sering dikasih kan juga kan gitu, buku-buku juga sering dikasih gitu. Pancasila kan. Gitu. Soal Pancasila gitu. Malah justru sangat Pancasilais banget ya di sana ya. Gitu ya. Iya. Indonesia Raya diajarin ya kan itu mulai dari pas waktu angkatan gua malah pertama sampai akhir. Gua kan jadi tim paduan suara juga. Paduan suara yang setiap ada acara tuh nyanyiin Indonesia Raya. Berarti yang dituduhkan ini nggak ada sebenarnya. Nggak ada sebenarnya. Oke. Gua aja pas waktu awal pertama kali gua angkatan keempat itu masuk itu 2002. Itu udah langsung semester berapa tuh udah langsung jadi paduan suara. Tim paduan suara nyanyiin Indonesia Raya terus deh pokoknya gitu kan. Karena selama ini kan dibilang ya Syekh itu
dia memanfaatkan sampai ada narasi kan, ya udah ditangkap aja Syekh, lalu selamatkan Al-Zaitun. Sedangkan dengan cerita ini nggak ada yang salah sebenarnya dari Syekh, pikiran-pemikiran beliau. Gitu. Jadi ini makanya saya pas baca-baca loh, harus kontak alumni nih biar ngomong ini gitu. Yang menarik begini, hari ini sudah diarahkan di lagi rame juga itu soal pasal penodaan agama, bagaimana lah? Kalau soal pasal penodaan agama sih ya gua kan gabung terus sampai sekarang kan masih gabung di masyarakat sipil yang memang mengadvokasi asasi manusia. Pasal penodaan agama itu pasal karet, multitafsir, dan sangat mengancam demokrasi kita. Nggak cocok lah diterapkan di sini gitu. Karena kenapa? Ya sangat syarat banget dipakai untuk kriminalisasi. Coba dari awal sampai akhir ini, kalau misalnya kita dalami, kita collecting ya peristiwa-peristiwa yang memakai pasal penodaan agama, itu syarat banget sama upaya kriminalisasi kelompok tertentu, kelompok-kelompok yang berbeda, minoritas ya kan. Terus juga kadang yang berbeda cara pandang politik gitu kan, atau pilihan politik kayak gitu-gitu kan, itu kan dipakai, banyak dipakai oleh orang tertentu ya, tirani mayoritas keagamaan ya khususnya ya gitu kan, yang baik itu yang memiliki ruang kekuasaan dan bahkan yang nggak memiliki ruang kekuasaan itu pakai pasal ini gitu. Jadi sebenarnya gua bisa sebut sih, tapi juga banyak yang menyebut pasal ini ya, itu sebagai pasal yang memecah belah bangsa sebenarnya gitu. Dan sampai sekarang ya, kayak koalisi masyarakat sipil yang mengadvokasi asasi manusia sampai sekarang ya menolak pasal ini. Kan pasal ini udah diafirmasi di RKU di KUHP kita yang bentar lagi mau dilaksanakan itu kan, gitu. Ditaruh di pasal berapa itu kan. Tapi memang ini pasal yang muncul di tahun 65 itu kan. Oh, ini pasal lama ini. Pasal lama. Jadi pasal ini juga belum direformasi. Direformasi gitu kan. Tapi ditaruh di KUHP kita sekarang gitu juga gitu kan, ditambahkan gitu, ditaruh di situ. Terus juga selain pasal penodaan agama kan banyak pasal karet juga yang sangat berpotensi untuk mengancam demokrasi kita juga ya. Bentuknya hampir sama, kayak misalnya undang-undang pencemaran nama baik ya kan, terus undang-undang ITE ya kan gitu, dan beberapa pasal itu. Pokoknya itu pasal-pasal yang pasal karet yang kadang kalau ini biasanya digunakan untuk menyerang kelompok minoritas keagamaan. Kalau kayak pasal-pasal yang satunya tuh ya untuk menyerang ekspresi politik gitu biasanya, gitu, ekspresi politik, pilihan politik gitu kan, kritik terhadap politik kekuasaan yang sekarang gitu. Nah, pasal-pasal itu kan sampai sekarang kan masih digunakan gitu. Bahkan ya sangat syarat banget untuk mengkriminalisasi kelompok yang berbeda sama orang yang lain gitu kan. Jadi kan kadang untuk mengafirmasi pembuktiannya gimana ya, biasanya tuh kadang pemerintah ya, terus aparat yang memakai pasal ini tuh kadang terlalu tunduk sama media, kadang framing masyarakat gitu kan, gitu ditekan gitu, padahal kan framing masyarakat ya, terus tekanan media itu, tekanan publik itu kan biasanya dampaknya biasanya dari dorongan media juga kan. Nah, media kan juga mau nggak mau kan biasanya banyak pemain skenario-nya juga gitu kan. Jadi syarat banget sama kepentingan politik juga gitu. Yang apalagi sekarang itu dituduhkan ke CS Panji Gumilang gitu. Itu karet banget gitu kan. Gitu. Oke, lalu sebagai alumni, selain itu juga sebagai penggiat HAM, harusnya di tahun-tahun politik ini masyarakat harus ngapain? Karena negara ini butuh banyak masukan dari masyarakat, dan hari ini lebih penting mana sih harus dilakukan oleh masyarakat, apalagi menjelang tahun politik. Pesannya buat masyarakat. Kalau tahun politik sekarang itu kan ya, khususnya sekarang itu kan kadang nggak jauh beda sama tahun politik yang kemarin 2019 itu. 2019 sama tahun politik sebelumnya. Selalu biasanya tuh suka banget memakai isu agama untuk menaikkan elektabilitas dan popularitas ya kan gitu, dipakai oleh panggung-panggung pemuka agama yang pengen naik daun gitu kan, terus pejabat-pejabat publik yang pengen caper ke masyarakat, itu selalu dipakai, dan akhirnya ya
muncullah politisasi agama. Dan karena kenapa perilaku pemilih kita, masyarakat kita itu kalau soal agama itu sangat fanatis, gampang disentuh sedikit aja gitu kan, dibakar api pakai korek api, ditaruh di tumpukan daun kering gitu kan, kayak gitulah gitu kan, langsung kebakar gitu kan. Gitu. Tanpa bensin pun bisa udah kebakar gitu kan, gitu. Karena sangat seperti itulah masyarakat kita gitu kan, latar belakang masyarakat kita kalau soal agama. Pertanyaannya kenapa bisa begitu gitu ya? Karena salah satunya ya soal literasi juga, masih minim literasi. Negara kita itu kan kalau dibandingkan negara-negara tetangga gitu kan, bahkan ya itu minim banget literasi kita gitu. Apalagi soal literasi keagamaan gitu. Apalagi ada banyak doktrin-doktrin keagamaan atau masyarakat yang belajar agama secara instan gitu kan, lewat misalnya lewat online ya kan, media sosial gitu-gitu, yang kita nggak tahu runutan asbabul nuzul sama kiainya siapa gitu kan, latar belakang kiainya juga gitu kan gitu. Jadi akhirnya banyak yang, apalagi banyak sekarang itu yang kiai-kiai yang gampang mengkafirkan gitu kan. Itu kan yang kemudian bisa dipergunakan nih pas waktu tahun politik ini. Jadi kalau gue sih disuruh ngomongin soal gimana, buat saran buat masyarakat yaitu jangan mau diadu domba soal persoalan agama ini, harus lebih jeli lah, objektif gitu kan ngelihatnya gitu kan gitu. Karena ini syarat banget sama kepentingan politik tertentu gitu. Kadang juga pejabat-pejabat publik kan pengen nyari panggung, pengen cari panggung yang gampang ya kan, yang ongkosnya itu sedikit. Isu agama, ongkosnya sedikit itu isu agama gitu. Makanya kayak tahun kemarin 2019 sangat syarat banget sama isu agama. Bedanya tahun 2019 sama sekarang itu kan, kalau dulu 2019 korbannya itu adalah lawan politik. Kalau sekarang itu ya kan korbannya itu adalah common enemy, masyarakat gitu. Kan untuk apa? Ya untuk itu tadi, ruang-ruang publik bisa diambil alih sama orang-orang yang pengen ikutan eksis di situ gitu. Ikut untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas. Nah, itu tahun politik itu sangat syarat banget dengan itu. Jadi hati-hati aja, masyarakat juga kalau misalnya ada pemberitaan itu juga harus difilter gitu. Kayak misalnya ada tuduhan ada peternakan babi lah di Al Zaitun, khususnya di Al Zaitun itu banyak hoaxnya banget tuh. Itu banyak hoaxnya. Ada peternakan babi lah, ada sinagog dibilang lah ya kan. Terus ada apa lagi gitu kan? Perzinaan segala malam boleh zina boleh asal bayar gitu. Itu semua tuduhan yang nggak benar gitu. Gitu. Nah, apalagi orang yang langsung menerima bulat-bulat ya. Gampang akhirnya persekusi orang gitu. Ini beda nih. Wah, udahlah kan. Itu kan kejadiannya kayak ini, kayak kasus Gavatar sama Ahmadiyah. Ahmadiyah itu persekusi yang ada di Banten. Itu kan sampai dibunuh di situ juga, dipersekusi. Persekusinya tuh bukan cuma sekedar verbal gitu kan, tapi fisik, langsung dikencingin lah, diinjek-injek gitu sampai meninggal gitu kan. Nah, itulah perilaku masyarakat kita. Jangan sampai masyarakat kita itu nanti kayak Timur Tengah gitu kan. Gitu. Hal-hal yang kayak gitu itu kemudian dibudayakan di negara kita gitu. Padahal itu sebenarnya budaya-budaya kayak gitu kan budaya-budaya Timur Tengah aja gitu kan. Maksudnya bukan Timur Tengah budaya gitu, enggak gitu. Tapi ada sisi lain gitu kan dari Timur Tengah itu yang kemudian yang nggak bagusnya gitu. Letupan konflik. Konfliknya kan berawal dari situ gitu. Nah, saran saya sih masyarakat tuh ya kayak gini, jangan sampai terprovokasi gitu dengan hal kayak gitu. Apalagi misalnya mentah-mentah pemberitaan gitu kan, nggak tabayun dulu gitu kan, terus langsung berkesimpulan ini kafir, akhirnya mempersekusi gitu kan gitu. Gua nih ya sebagai alumni Al Zaitun itu juga ngerasa jadi korban di masyarakat. Gua ngerasa diyakini loh, sesat gitu kan, segala macem gitu, terus tuduhan-tuduhannya banyak lah gitu kan. Gua sama keluarga gua misalnya kan gitu ya juga dituduh yang hal yang nggak baik. Jadi akhirnya kan yang gini kan ngerusak mental bangsa kita juga gitu. Itu sih. Oke. Kang Awe, luar biasa teman-teman Walang bercerita. Jadi ini namanya tabayun. Saya tabayun ke alumni. Daripada saya bingung sendiri ikut pemberitaan gitu, terus takut salah gitu kan. Maka dengan hadirnya Kang Awe ini saya tabayun juga gitu. Nanti suatu saat tabayun sama
Syekh lewat alumni ini bisa ketemu saya biar saya cerita, biar teman-teman Walang bercerita dapat pengetahuan. Bangsa ini lahir penuh dengan darah, tapi bukan di dalamnya itu soal kafir mengkafirkan, tapi bangsa ini lahir dengan perjuangan bagaimana menyelamatkan bangsa dan negara ini dari para penjajah. Orang-orang yang datang ke negara kita ini awalnya untuk mengambil harta kita, rempah-rempah kita, membawa ke negara mereka. Bukan mereka usir karena perbedaan, tapi mereka pejuang-pejuang itu mengusir melawan penjajah itu karena mereka itu merampok. Maka yang terpenting adalah marilah kita menjaga bangsa kita ini, dan terpenting lagi adalah jangan sampai kita dibuat sibuk untuk saling tuduh menuduh soal dia ini kafir, dia ini agamanya nggak benar, dia ini macam-macam. Lalu orang-orang yang menciptakan isu itu merampok harta benda kita di negara kita ini. Maka lebih penting adalah kita menjaga bangsa kita ini daripada perampok, daripada orang-orang yang menggunakan aturan, mempunyai jabatan untuk memperkaya diri sendiri, daripada kita saling tuduh menuduh. Semoga apa yang disampaikan oleh Kang Awe bermanfaat, dan ketika bermanfaat sebarkan sebanyak-banyaknya dari Walang Bercerita untuk Indonesia atau Nusantara. Terima kasih Kang Awe, sehat-sehat terus.